Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi video pembelajaran untuk pelajaran atau mata kuliah akuntansi biaya. Di kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses costing, sistem biaya berdasarkan proses kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Dan ini merupakan video materi part atau bagian yang kedua. Di video materi bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai konsep dasar dan karakteristik dari yang namanya proses costing. Kita sudah bahas semuanya lengkap di video materi part yang pertama. Dan kemudian di video materi part yang kedua ini kita akan mengulas secara rinci mengenai cost of production report, atau dalam bahasa Indonesianya adalah laporan biaya produksi. Untuk video materi bagian yang kedua, part kedua ini, COPR-nya akan kita bahas. Yang akan kita bahas COPR-nya adalah hanya COPR ketika satu perusahaan yang menerapkan proses costing itu dia menggunakan cost flow assumption-nya secara average, menggunakan average method atau weighted average method, saya singkat WAM, weighted average method. Dan kemudian nanti jika kemudian perusahaannya menerapkan proses costing dan menggunakan asumsi aliran biayanya adalah FIFO, masuk pertama keluar pertama atau first in first out itu, maka itu nanti bahasannya akan kita ulas dengan lebih lengkap dan mendalam nanti di video materi part atau bagian yang ketiga. Jadi sekali lagi di video materi part bagian yang kedua kita hanya akan membahas COPR, Cost of Production Report, dengan menggunakan metode rata-rata atau Weighted Average Method. Nah, pembahasan kita nanti lengkap untuk pembahasan mulai di departemen yang pertama hingga di departemen bukan yang pertama. Artinya, lupa emangnya ada bedanya Pak antara departemen pertama dan departemen yang bukan yang pertama Pak? Jawabannya ada perbedaannya. Perbedaannya adalah tadi sudah kita singgung di bagaimana alur fisik barang dan alur biaya di perusahaan yang mengimplementasikan proses costing. Sudah kita bahas di video materi part yang pertama. Bahwa perbedaannya adalah terkait dengan aliran biaya, bahwa untuk departemen bukan yang pertama itu nanti ada akumulasian biaya produksi dari departemen yang sebelumnya, yang dikenal dengan istilah terminologi namanya adalah transferred in cost atau cost from preceding department. Itu aja bedanya ya. Jadi kalau departemen yang pertama itu pasti tidak ada transferred in cost. Sementara untuk departemen bukan yang pertama itu maksudnya bisa kedua, ketiga, keempat atau yang terakhir, itu nanti pasti ada transferred in cost, kelompok akumulasian biaya dari departemen yang sebelumnya. Oke. Nah, pembahasan kita tentang COPR atau Cost of Production Report dengan menggunakan metode weighted average ini, kita akan bahas satu ilustrasi yang ada di bukunya Pak Charter, edisi 14. Nama perusahaannya adalah American Chair Company. Oke ya, langsung saja kita bahas. Kita baca terlebih dahulu ilustrasi kasusnya. Average cost flow assumption using atau weighted average method by using average cost flow assumption. To illustrate the cost of production report, assume that American Chair Company uses a process cost system with an average cost flow assumption. Jadi kalimat yang pertama ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya ini kita akan menjelaskan, akan membuat yang namanya COPR, Cost of Production Report. Dan ada perusahaan namanya adalah American Chair Company. Dan sudah disebutkan secara eksplisit juga bahwa si American Chair Company ini dia menggunakan sistem pembebanan biaya secara sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya secara proses costing. Dan satu lagi yang terakhir bahwasanya si American Chair Company ini cost flow assumption yang dipakai adalah menggunakan average method atau weighted average method. The following production data are available for January.
The following production data are available for January. Kalau kita mau guessing gitu ya, dan kita mau menyimpulkan, pasti data yang harus diinformasikan atau disajikan terkait dengan proses costing itu hanya data terkait dengan dua hal saja, tidak lebih tidak kurang. Sekali lagi saya ulang, ketika kita menyelesaikan atau mengerjakan kasus terkait dengan proses costing yang mana kita diminta endingnya adalah untuk menyusun cost of production report, maka data yang disajikan dan yang harus ada itu pada intinya cuma dua hal saja, dua macam saja, yaitu yang pertama data mengenai fisik barang, dan yang kedua adalah data mengenai nilai barang, yakni cost flow atau data mengenai biaya. Udah, cuman itu aja. Oke, kita simak ya. The following production data are available for January as follows. Di sini ada units in work in process, beginning inventory di departemen cutting 100 dan di departemen assembly 180. Oh, kalau gitu kita tahu ya, si American Chair Company ini dia punya dua departemen, yaitu yang pertama departemen cutting, yang kedua adalah departemen assembly. Hanya dua departemen saja. Departemen produksi pasti ini ya, bukan departemen yang lainnya. Pasti cutting dan assembly ini masuk kategori departemen produksi. Nah, ini units in work in process beginning inventory. Oh, kalau begitu ini berbicara tentang fisik barang. Nah, kalau begitu segini ini semua, data ini semua nanti, ini semuanya berbicara tentang physical flow. Yang pertama adalah beginning inventory. Berarti ini saldo awal atas barang yang sudah diolah atau diproses di periode sebelumnya, tapi sampai dengan periode Januari, tanggal 1 Januari ya, di tanggal 1 Januari ini belum selesai. Di cutting ada 100 unit, assembly ada 180 unit. Kemudian unit started in cutting department ada 600 unit. Perhatikan di sini kata-katanya adalah unit started in cutting department. Tentu saja ini during January. Jumlah unit barang yang di-started, yang dimulai pengerjaannya untuk periode bulan Januari. Kapan itu Pak tanggalnya? Ya pokoknya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Yang dimulai pengerjaannya, proses pengerjaannya ada 600 unit di departemen cutting. Kemudian units transferred to assembly department, artinya sudah diolah dan selesai pasti ini karena ditransfer ke assembly department oleh cutting. Berarti sudah diselesaikan oleh departemen cutting. Percentage of completion-nya ini sama dengan 100% bagi departemen cutting. Unit transfer to assembly department-nya ada 500 unit. Kemudian unit receipt from cutting department. Kalau ada kata-kata receipt from cutting department, ini pasti ada di departemen assembly. Oke, 500. Jadi ini yang ditransferred out oleh departemen cutting 500, dan kemudian yang ditransferred in atau receive from cutting department atau receive by assembly department adalah 500 unit. Dan ini harus sama, tidak boleh beda. Jadi ceritanya adalah departemen cutting ngelepas 500 unit barang dan assembly department harus nerima 500 unit barang. Nggak boleh geseh, nggak boleh beda. Kalau beda itu berarti ada barang yang hilang, nah itu nggak boleh itu. Ya, tidak boleh. Jadi kalau misalkan unit receipt from cutting department ini nggak usah disebutkan, kita sebenarnya sudah tahu bahwasanya ini pasti juga 15. Yang unit receipt by assembly department from cutting department ini pasti 500 unit. Paham ya? Kemudian unit transferred to finished goods inventory. Oh, kalau begitu kita tahu nih bahwa di American Chair Company ini departemennya juga pasti hanya ada dua. Kenapa? Loh, ini assembly department ini yang ditransferred out 580 unit ini kok ternyata ditransferred outnya itu berupa FG. Berarti fix, jelas bahwasanya assembly department ini adalah departemen yang terakhir di American Chair Company. Departemen produksi yang paling akhir, yang paling ujung, menghasilkan finished goods. Ketika barang ditransfer dari cutting ke assembly, jelas ini bukan FG melainkan WIP. Tapi ketika assembly mentransfer out barang itu pasti sudah berwujud FG. Sehingga assembly department adalah departemen yang terakhir di American Chair Company. Kemudian units in work in process ending inventory. Oh, berarti kalau ini berarti barang yang sudah diproses di sepanjang bulan Januari, tapi hingga tanggal 31 Januari ini belum selesai. Percentage of completion-nya less than 100%. Di cutting department ada 200 unit, sementara di assembly department ada 100 unit.
Paham ya sampai di sini ya. Jadi ini berbicara tentang data fisik barang. Paham? Oke. Berikutnya, tadi pas kita membahas tentang konsep dan karakteristik dari proses costing, kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai reporting, kan kita ada syaratnya bahwa reportingnya itu semua barang yang direport itu harus disejajarkan atau disetarakan dengan ketika as if seolah-olah barangnya itu semuanya selesai, percentage of completion-nya sama dengan 100% kan gitu. Maka dikenal dengan istilah namanya equivalent unit atau unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensi itu harus ada datanya dong Pak. Yes, harus ada datanya itu. Ya, jadi ini berbicara tentang fisik. Kita lihat di sini units in WIP ending ini jelas ini ada 200 unit, kemudian di assembly ada 100 unit, tapi kan ini persentase penyelesaiannya itu pasti kurang dari 100% ini. 200 dan 100 unit barang ini. Pak, apakah ini seragam Pak? Proses penyelesaiannya dari 200 unit barang ini apakah seragam? Misalkan 50% semua. Kemudian yang di assembly ini 100 unit ini juga percentage of completion-nya itu sama dengan seragam. Semuanya itu 75% semua. Apakah demikian Pak? Jawabannya adalah tidak. Bisa jadi dari 200 unit barang ini, ya, 10%-nya itu percentage of completion-nya itu 25%. 50 unit barang lagi percentage of completion-nya 50%. Kemudian 80 unit barang berikutnya percentage of completion-nya misalkan 75%, sisanya 90%. Jadi beda-beda. Terus gimana Pak cara untuk menentukan percentage of completion itu berapa? Ya, caranya adalah yang akan menentukan berapakah percentage of completion dari barang yang ada di departemen cutting per posisi tanggal 31 Januari itu berapa percentage of completion-nya. Akuntan tidak berwenang dan tidak punya kompetensi untuk melakukan penghitungan berapakah percentage of completion-nya. Enggak, akuntan enggak ngerti itu. Terus siapa Pak yang punya kompetensi atau kemampuan untuk menaksir atau mengestimasi percentage of completion itu? Tentunya adalah personil di departemen produksi, personil teknis. Ya, personil teknis. Taruhlah misalkan ada sebagian barang yang percentage of completion-nya 20%, kemudian 50%, 70%, etc. dan lain-lain. Terus gimana Pak lah kalau beda-beda kayak gitu? Ya simpelnya itu dirata-ratakan aja. Misalkan rata-ratanya, oh ternyata untuk komponen direct material yang sudah ditambahkan oleh departemen cutting itu rata-rata ini misalkan 60%. Untuk direct labor-nya, oh ini sudah dikerjakan rata-rata itu sebanyak 80%. Untuk FOH-nya, oh sudah ditambahkan rata-rata itu semuanya 50%. Nah, itu pakai rata-rata. Nah, siapa yang menentukan 40%, 50%, 80% itu tadi? Jawabannya adalah personil teknis di departemen produksi, bukan akuntan. Ya, bukan akuntan. Nah, akuntan based on data percentage of completion itu barulah kemudian mengolahnya menjadi cost of production report atau laporan biaya produksi. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ceritanya. Departmental supervisors report that ending work in process inventory is 60% complete with respect to materials in the cutting department and 100% complete with respect to materials in the assembly department. Oh, dari kalimat ini jelas ya bahwa yang di sini di American Chair Company ini yang bertugas untuk menaksir atau mengestimasikan berapakah percentage of completion-nya ini adalah departmental supervisors. Dia final decision berapa nih percentage of completion-nya di departemen cutting. Oh rata-rata 50% gitu misalkan untuk komponen DM-nya. Nah, itu yang mengambil judgment, menentukan itu. Itu adalah departmental supervisors di cutting department. Di assembly department juga demikian. Nanti si supervisornya menentukan berapakah percentage of completion untuk DM, untuk DL, dan untuk FOH. Oke, dapat dipahami itu ya. Dan ini untuk komponen yang pertama untuk direct material. Ya, ini ending WIP ya, ending WIP yang tadi yang kita bicarakan di sini. Untuk direct material ya, 60% complete with respect to material in the cutting department. Jadi di cutting department ini dari 200 unit barang ini kalau ditinjau atau dilihat dari sisi komponen biaya produksi berupa DM, oh ini sudah 60% selesai ditambahkan. Ya. Kemudian
kalau di assembly department dari 100 unit barang yang belum selesai ini, ternyata material, komponen materialnya, direct materialnya itu sudah komplit ditambahkan semuanya 100%. Itu loh maksudnya. Itu baru komponen biaya berupa direct material. Oke. Berikutnya, ending inventory is 20% complete with respect to labor in the cutting department and 70% complete in the assembly department. Oh, sekarang berbicara tentang komponen biaya produksi yang kedua, yaitu direct labor. Ternyata 20% itu sudah ditambahkan selesai diproses sehubungan dengan tenaga kerja langsung di cutting department. Dari total 200 unit barang ini, direct labornya sudah diselesaikan sebanyak 20%. Oke, itu di cutting. Kemudian di assembly itu 70% di assembly department. Jadi dari 100 unit barang ini komponen DL-nya sudah ditambahkan rata-rata 70% komplit. With respect to factory overhead. Oke, sekarang kita bicara biaya produksi yang ketiga, yaitu FOH. With respect to factory overhead, ending inventory is 40% complete in the cutting department. Jadi dari total 200 unit barang ini FOH-nya sudah ditambahkan sebesar 40% complete. And 70% complete in the assembly department. Dari 100 total unit barang, jumlah unit barang secara fisik ini, ternyata FOH yang ditambahkan rata-rata adalah sudah mencapai 70%. The percentages of completion of the beginning work in process inventories are not needed when the average cost method is used. Ini tambahan keterangan aja. Jadi nanti ketika kita menggunakan first in first out method, nah ini baru kita harus punya data dan informasi terkait dengan berapakah percentage of completion di WIP beginning. Tentu saja di WIP ending wajib. Persentase penyelesaiannya berapa itu wajib diketahui. Hanya saja kalau using average method atau WAM, weighted average method, maka percentage of completion in the beginning inventory itu nggak perlu diketahui, nggak wajib ada. Ya, dan memang tidak dipakai, walaupun disampaikan atau diketahui, tapi nggak perlu dipakai juga kalau menggunakan WAM, weighted average method. Tapi kalau menggunakan FIFO nanti itu wajib hukumnya berapakah percentage of completion untuk beginning inventory. Oke, tapi itu nanti pembahasan kita di video materi part yang ketiga. Jadi di bagian yang kedua dari keterangan di ilustrasinya Pak Carter yang ini berbicara tentang equivalent unit. Kita sudah pelajari di video materi part yang pertama bahwa equivalent unit itu simple. Tinggal mengalihkan antara jumlah fisik barangnya dikalikan dengan persentase penyelesaiannya yang tadi sudah disebutkan di sini tadi. Ada 100, 70, 60, 20, 40 ini tadi. Gitu ya. Per masing-masing komponen biaya, yaitu DM, DL, dan FOH. Kalau di departemen pertama. Tapi kalau nanti di departemen bukan yang pertama, pasti ada 4 komponen biaya, yaitu transferred in cost, DM, DL, dan FOH. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, nah data berikutnya ini adalah data terkait dengan biaya atau cost. Nah seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pada intinya kalau case terkait dengan proses costing, data dan informasi yang harus ada itu ada 2 aja, yaitu fisik barangnya dan biayanya. Nah ini sekarang kita bicara cost data for January. Oke, work in process beginning inventory. Nah, kalau ini adalah WIP beginning, nilainya cost from preceding department. Nah, ini yang dimaksud dengan cost from preceding department itu adalah TIC yang tadi sudah saya sebutkan atau transferred in cost. Jadi, kalau di bukunya Pak Carter menyebutnya adalah cost from preceding department. Kalau saya menyebutnya transferred in cost. Di cutting department 0. Nggak ada. Kenapa Pak kok 0? Ya jelas nggak ada karena cutting department ini adalah departemen yang pertama. Dia nge-receive dari mana kan gitu. Dia tidak punya departemen pendahulu atau departemen sebelumnya, dia nggak punya. Maka di cutting department ini karena dia departemen yang pertama, maka pasti tidak akan ada yang namanya transferred in cost atau cost from preceding department. Berbeda dengan cutting department, untuk assembly department
Karena dia adalah departemen bukan yang pertama, maka pasti dia akan memiliki transferred in cost atau cost from preceding department, yaitu sebesar 8320. Ini adalah saldo WIP ya, WIP awal, saldo awal WIP, beginning WIP atau WIP beginning. Untuk komponen CPD di assembly 8320. Kemudian komponen DM di cutting, ini maksudnya komponen DM yang terkandung di unit in beginning inventory atau WIP beginning dengan komponen biaya material atau DM, yaitu cutting 1892, assembly 830. Kemudian labor di komponen WIP 400, assembly 475. FOH yang terkandung di WIP beginning, cutting 796 dolar, assembly 518 dolar. Paham ya sampai di sini? Nah, di samping ada WIP beginning, tentunya during the period atau di sepanjang bulan Januari, maka masing-masing departemen produksi, yakni departemen cutting dan departemen assembly ini, pasti dia menambahkan lagi dong DM, DL, dan FOH. Atau pasti mereka cutting dan assembly ini during Januari, dia pasti akan menambahkan biaya produksi. Dan biaya produksi yang ditambahkan oleh masing-masing departemen produksi ini di sepanjang bulan Januari ternyata lengkap, yaitu mencakup DM, DL, dan FOH. Besarannya masing-masing seperti ini. Ya. Jadi bedanya apa Pak? Angka-angka yang di atas dengan angka-angka yang di sini. Ini beda, ini nggak sama ya. Jadi kalau angka-angka yang di atas yang di sini, ini merupakan nilai biaya yang terkandung di unit in beginning inventory. Atau dengan kata lain, ini merupakan komponen biaya produksi yang terkandung di dalam WIP beginning. Sementara kalau angka-angka yang di bawah ini adalah komponen dari biaya produksi yang ditambahkan oleh perusahaan ini, oleh American Chair Company, Departemen Cutting dan Departemen Assembly di sepanjang bulan Januari. Maka kita ngerti bahwasanya angka-angka yang di atas ini ditambahkannya kapan Pak? Kapan ini ditambahkannya? Jawabannya adalah pasti ini ditambahkannya di bulan sebelumnya. Ya, sekali saya ulang, ini pasti ditambahkannya di bulan sebelumnya, sebelum tanggal 1 Januari. Sementara yang ini, angka-angka yang di bawah ini, penambahannya, ditambahkannya baik oleh cutting dan assembly pasti di sepanjang bulan Januari, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Totalnya sekian, masing-masing komponen biayanya. Paham ya? Jadi jangan sampai bingung nih, ini kenapa sih angka-angka ada angka begini, kemudian angka begini, ini maksudnya apa gitu loh. Ya, kalian harus paham. Nah, yang sekali lagi saya ulang, yang ini sudah ditambahkan biaya produksinya kapan? Sebelum bulan Januari. Sementara yang ini ditambahkannya khusus hanya untuk di sepanjang bulan Januari. Oke, lengkap sudah data yang disampaikan oleh Pak Carter untuk ilustrasi American Chair Company. Kalau begitu, kita sekarang sudah siap untuk menyusun cost of production report atau laporan biaya produksi. Oke. Nah, sekali lagi seperti sudah kita sampaikan tadi di video materi sebelumnya part 1, bahwa untuk menyusun COPR itu sebenarnya kita tidak perlu juga ngapalin step-step atau langkah-langkah untuk menyusun COPR, enggak perlu juga ya. Yang perlu kita pahami pertama adalah bahwa COPR itu menggambarkan atau mendeskripsikan equity concept, yaitu keseimbangan untuk fisik barang, input sama dengan output, dan yang kedua keseimbangan untuk nilai barang atau biaya, yaitu input biaya harus sama dengan jumlahnya output biaya. Oke. Nah, stepnya ada 5. Yang pertama adalah draw physical unit flow. Yang kedua, hitung unit equivalent. Yang ketiga, hitung cost as input. Yang keempat, hitung cost per equivalent unit. Dan yang kelima adalah tunjukkan total cost as output. Nah, nanti cost as input dan cost as output atau step ke-3 dan step ke-5 itu harus sama total jumlah biayanya. Oke, langsung saja kita kerjakan. American Chair Company Cost of Production Report khusus untuk Departemen 1, Departemen Cutting untuk periode bulan Januari dengan menggunakan weighted average method. Oke.
Yang pertama, draw physical unit flow. Oke, kita akan menggambarkan atau mendeskripsikan physical unit flow, aliran fisik barang. Ada sisi input dan ada sisi output. Sisi inputnya yang mana untuk departemen cutting? Sisi inputnya pasti ada dua, yaitu units in beginning inventory. Units in beginning inventory yang mana? Yang ini tadi di cutting, ada 100 unit. Kemudian unit started during January. Karena ini departemen yang pertama, maka kata-katanya di sini adalah unit started. Ya, started during January. Karena dia tidak menerima barang dari departemen lain. Kenapa? Karena dia departemen yang pertama. Dia nggak menerima atau ngerisip barang dari departemen sebelumnya. Wah, ini departemen yang pertama. Unit started during January adalah 600 unit yang ini. Sehingga kita jumlahkan, maka total input, total barang yang diolah atau diproses oleh departemen cutting di sepanjang bulan Januari ada 700. Ini yang akan diolah ya, sebagai input yang akan diolah. Ada 700 unit. Ingat, ini satuannya adalah unit, bukan dolar, bukan satuan mata uang. Karena apa? Karena ini physical unit. Kemudian kita lihat sisi output. Sisi output berbicara tentang dua hal, kan sudah kita bahas di video materi sebelumnya, bahwa sisi output ini adalah hasil proses produksi. Kalau hasil proses produksi ya dua aja, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama adalah barangnya selesai dan dioper ke departemen berikutnya, atau barangnya itu paripurna, sudah diolah, percentage completion-nya sudah sama dengan 100%, dan kemudian dioper, dipindah ke departemen berikutnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kalau dia belum jadi, maka dia akan ngendon tetap di departemen yang bersangkutan sebagai units in ending inventory. Kan gitu. Oke ya. Maka units completed and transferred to assembly department during January. Kalau mau lengkap ya, units completed and transferred out to assembly department during January adalah sebanyak 500 unit. Maka kita tulis di sini 500. Kemudian barang yang sudah diolah, mulai diolah dan sudah diolah di bulan Januari, tapi sampai dengan tanggal 31 Januari belum selesai, istilahnya adalah unit in ending inventory, jumlahnya ada 200 unit di cutting department. Maka total outputnya adalah sama dengan 700. Dan di sini maka kita sudah bisa menunjukkan bahwasanya sisi input sama dengan sisi output in terms of quantity in units. Jadi jumlah fisik barang di sisi input sudah sama dengan jumlah barang di sisi output, yaitu sebesar 700 unit. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita hendak menghitung equivalent units. Kita akan menghitung equivalent unit atau unit ekuivalensi. Maka kita akan menggunakan data yang tadi sudah kita baca dan kita analisis yang di tengah ini. Ya, di paragraf yang kedua ini. Kita akan pakai data ini. Yang mana ini berbicara tentang percentage of completion. Persentase penyelesaian dari setiap atau masing-masing komponen biaya produksi. Loh Pak, kalau begitu unit equivalent itu atau equivalent unit itu dihitungnya per komponen biaya produksi dong Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Harus dihitung per setiap komponen biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH. Kalau dia nanti di departemen bukan yang pertama, tambahi satu lagi, ada TIC atau transferred in cost. Oke, paham ya? Oke. Loh Pak, kalau cuma satu aja Pak unit fisik barangnya itu unit ekuivalensinya, jawabannya adalah salah. Nggak bisa. Karena kalau yang dicantumkan itu bukan per komponen biaya produksi, itu namanya jumlah fisik barang. Nah, jumlah fisik barang, wong dia percentage of completion-nya aja beda-beda, mosok dijadiin satu. Udah kita bahas di video materi yang sebelumnya tadi, part yang pertama. Nggak bisa. Antara barang yang belum jadi dengan barang yang sudah selesai sepenuhnya, jelas beda. Kan gitu pembahasan kita di sebelumnya tadi. Maka
harus diekuivalensikan. Nah, yang diekuivalensikan yang mana? Yaitu masing-masing setiap komponen biaya produksinya. Kalau jumlah fisik barangnya tetap aja sama gitu loh ya, tetap aja sama, nggak ada beda. Tetapi ketika bicara percentage of completion untuk setiap masing-masing komponen biaya produksinya pasti berbeda. Oke, itu sudah kita bahas di video materi yang sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, ketika kita menghitung equivalent unit itu yang kita hitung yang mana? Jawabannya adalah yang kita hitung equivalent unitnya itu adalah sisi output, bukan sisi input. Sehingga di sini saya tulis see only output side. Perhatikan hanya untuk di sisi output. Bagaimana dengan sisi inputnya, Pak? Gak usah direken gitu bahasa Jawanya. Tidak perlu diperhatikan, abaikan saja. Oke, jadi see only output side. Ketika kita mau menghitung equivalent unit, maka yang dihitung hanya sisi outputnya saja. Nah, sekarang, Pak, itu gimana ceritanya, Pak? Apakah ya sudah pokoknya saya ingat-ingat aja pokoknya sisi output gitu? Ataukah ada logikanya? Pasti ada logikanya, pasti ada reason atau alasan kenapa yang dihitung di equivalent unit hanya sisi outputnya saja. Jangan kemudian dijawab, loh Pak, kan sama aja Pak, jumlahnya tetap aja 700 Pak, baik mau sisi input maupun sisi output. Maka ya udahlah ambil yang outputnya aja. Bukan itu alasannya. Itu jawaban keliru. Ya. Jadi kenapa kok yang dilihat itu sisi outputnya? Jawabannya adalah balik lagi ke pengertian dari COPR, Cost of Production Report. Di dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah laporan biaya produksi. Kalau kata-katanya adalah laporan biaya produksi, maka saya tanya, proses produksinya sudah dijalankan atau belum? Ya sudah dijalankan dong Pak. Masa belum? Kalau belum dijalankan ngapain ngelaporin? Nah, yes, betul sekali. Kalau proses produksinya ini sudah dijalankan atau dilaksanakan, pertanyaan saya, berarti yang merepresentasikan bahwa proses produksi sudah dijalankan itu sisi input atau sisi output? Coba tolong dipikirkan dan dijawab. Oh iya Pak, yang merepresentasikan bahwa proses produksi itu sudah dijalankan ya jelas sisi output dong Pak. Kalau proses produksi tidak dijalankan ya tetap aja yang isinya yang ada itu hanya input saja. Nggak akan berubah jadi output, nggak akan menghasilkan apapun Pak. Berarti kalau proses produksi sudah dijalankan, berarti jelas Pak bahwa itu ada sisi output, ada outputnya. Paham? Nah, berarti kalau begitu yang mencerminkan proses produksi sudah dijalankan, yang mana kemudian digambarkan atau dilaporkan dalam cost of production report atau laporan biaya produksi, berarti sisi input atau sisi output? Oh, sisi output Pak. Ya sudah. Berarti ketika kita menghitung equivalent unit, berarti yang akan kita hitung adalah hasil dari proses produksi, yaitu di sisi output. Paham sampai sini? Ngerti ya? Jadi jangan bingung, enggak ada hafalan, enggak perlu dihafal. Kita harus mencari reasoning. Kita harus berpikir dalam, deep inside. Kenapa kok ini begini, kenapa kok itu begitu? Semuanya pasti ada alasannya. Dan alasannya itu harus sahih, harus masuk akal, harus make sense, harus logic. Gitu, jangan sampai ngawur. Ya, ketika kita menuliskan sesuatu, kemudian kita menghitung sesuatu, kenapa ini harus ditata begini, begitu, begini, begitu, itu semua harus ada alasannya. Jangan kemudian, oh saya mengikuti air mengalir aja lah, pokoknya begini, di buku begini ya sudah begini. Enggak begitu. Akademisi yang tulen bukan begitu cara berpikirnya. Oke ya, paham ya? Balik lagi ke sini. Berarti sudah kita pahami bahwa untuk kita menghitung equivalent unit, maka yang diperhatikan adalah hanya sisi output. Sisi inputnya abaikan saja, nggak usah dilihat. Maka sisi output isinya ada dua ini, yaitu units completed and transferred to assembly department dan units in ending inventory, yang mencerminkan dua item ini, yang mencerminkan hasil dari kegiatan atau proses produksi. Paham sampai di sini? Oke. Kemudian percentage of completion-nya ini tadi sudah kita baca dan analisis di sini. Masing-masing komponen biaya yaitu DM, DL, dan FOH ini beda-beda.
berapakah percentage of completion-nya yang sudah ditambahkan di produk yang belum selesai atau yang sudah selesai ini di output side ini. Oke, maka perhatikan di sini yang dibicarakan di sini nih, tadi yang dibicarakan di paragraf yang kedua ini kan semuanya adalah berbicara tentang ending work in process inventory, kan gitu kata Pak Carter. Ya, berarti oh ya sudah, yang di sini ini ada angka 120, 70, 40 ini, kemudian saya tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini units in ending inventory. Singkatnya, nggak perlu kita baca lagi, units in ending inventory-nya tadi untuk komponen biaya berupa DM, oh sudah selesai 60%. Artinya sudah ditambahkan dan penambahannya rata-rata itu sudah mencapai 60%. Untuk komponen biaya DL 20%, oh baru ditambahkan 20%. Yang mana 20%? Yang ini tadi. Ending inventory is 20% complete with respect to labor in the cutting department. Oke, 20% complete as to direct labor. Dan untuk FOH-nya sudah ditambahkan sebanyak 40%. Artinya ending inventory ini sudah menyerap FOH sebanyak 40%, sudah menggunakan DL 20%, dan sudah menyerap direct material 60%. Itu maksudnya seperti itu. Ini units in ending inventory, percentage of completion-nya yang ini sudah ada diketahui di data di sini tadi. Tinggal saya tuliskan di sini. Sekarang, Pak, kalau yang ini units in ending inventory kan berarti barangnya belum selesai. Oke. Percentage of completion-nya berarti less than 100%. Yes, exactly. Pak, misal Pak, kalau DM-nya ini sudah 100%. Kemudian DL-nya 20%, FOH-nya 40%. Apakah dengan demikian boleh, Pak? Dan itu menandakan bahwa barangnya belum selesai diolah, Pak? Jawabannya iya. Nggak apa-apa, itu masih tergolong sebagai WIP. Yang dimaksud dengan FG atau WIP barang yang sudah selesai diolah atau diproses itu harus ketiga-tiganya, yaitu komponen biaya DM, DL, dan FOH itu harus mencapai 100%. Oke, paham? Saya ulang. Ketika barang itu sudah paripurna diproses, maka percentage of completion untuk seluruh komponen biayanya, baik DM, DL maupun FOH, semuanya harus sudah sama dengan 100%. Kalau ada satu aja komponen biaya produksi yang percentage of completion-nya itu masih less than 100%, maka dikatakan barangnya belum selesai. Oke, paham ya? Oke, nah terus kalau barangnya itu sudah selesai diolah atau diproses semuanya, maka harus segera ditransfer out. Nggak boleh masih berada ngendon di departemen yang bersangkutan. Harus dialihkan ke departemen berikutnya. Syarat bahwasanya barang itu bisa dialihkan ke departemen berikutnya, maka sudah selesai diolah. Sudah selesai diolah atau diproses, maka tadi baik komponen DM, DL maupun FOH, percentage of completion-nya sudah sama dengan 100%. Sehingga saya tulis di sini, ini units completed and transferred out to assembly department during January. Ini berarti percentage of completion-nya semuanya, baik komponen DM, DL maupun FOH, semuanya sudah 100%. Loh Pak, kok taunya dari mana? Wong dari Pak Carter, keterangan di sini kan nggak ada tambahan keterangan yang kayak gitu Pak. Bahwa unit yang ditransfer ke Departemen Assembly itu sudah 100% komponen DM, DL, dan FOH-nya Pak. Nggak ada Pak keterangannya di sini. Jawabannya adalah nggak usah ditulis keterangan itu, tapi logika kita sudah ngerti gitu loh, bahwasanya kalau barang itu ditransfer out dari departemen cutting ke assembly, pasti percentage of completion atas pengolahan di departemen cutting baik DM, DL, dan FH-nya itu pasti sudah 100%. Itu udah pakem, sudah logik gitu loh, sudah masuk di akal, sudah masuk di pikiran, berarti common sense. Memang harus begitu gitu loh. Jadi nggak usah ditulis keterangan itu di sini gitu. Paham ya? Jadi seandainya pun di sini nggak perlu saya tulis 100%, kita harus ngerti bahwasanya kalau unit barang itu ditransfer out, maka pasti komponen DM, DL, dan FOH-nya, percentage of completion-nya pasti sudah sama dengan 100%. Paham ya sampai di sini ya? Oke.
Maka kemudian saya tulis di sini PU. PU di sini maksudnya adalah physical unit, jumlah unit secara fisik. Jumlah unit secara fisik. Untuk units completed and transferred out to assembly department ada 500 unit. Ini sama dengan yang ini gitu loh. Ya, tinggal kopas saja ke sini. Kemudian unit ending inventory secara fisik jumlahnya ada 200 unit barang. Jadi sekali lagi ini adalah jumlah unit fisik. Sementara jumlah unit fisik ini sama, baik mau DM, DL maupun FOH ya tetap aja jumlah fisik barangnya ya. Yang ditransfer out 500, yang di ending inventory ya 200, selesai. Nggak ada beda. Tetapi kalau kita lihat ke komponen biayanya ini, oh beda-beda percentage of completion-nya. Maka dari itu kita butuh unit equivalency atau equivalent unit. Oke, paham ya? Cara untuk menghitung equivalent unit gimana tadi? Yo, tinggal dikalikan aja jumlah physical unit, jumlah unit secara fisik, ya, dikalikan dengan percentage of completion-nya, kan gitu. Ya, oke. Berarti untuk komponen DM, DL, dan FOH untuk units completed and transferred out to assembly department, untuk komponen biaya berupa DM adalah 100% dikalikan 500 sama dengan 500. Kemudian untuk komponen DL-nya juga sama juga, 100% dikalikan 500 sama dengan 500. Begitu pula dengan komponen FOH, 100% dikalikan 500 sama dengan 500. Itu untuk unit yang ditransferred out. Bagaimana sekarang units in ending inventory-nya? Oke, untuk komponen DM ya tinggal kita kalikan saja 60% ini dikalikan dengan jumlah unit fisik barangnya 200 sama dengan 120 unit ekuivalen. Ya. Kemudian untuk komponen DL-nya adalah 20% dikalikan 200 sama dengan 40 unit ekuivalen. Jadi ini ceritanya maksudnya gini, ada barang jumlahnya 200 unit, tetapi untuk komponen DL-nya baru selesai 20%. Berarti kalau disetarakan dengan produk yang sudah selesai 100% menyerap komponen DL, berapa unit? Ya tinggal dikalikan aja, yaitu setara dengan hanya 40 unit barang. Jadi bahasa gampangnya dari 200 unit barang yang belum selesai ini, kalau disetarakan dengan barang yang sudah jadi, khusus untuk komponen DL, itu cuma setara dengan 40 unit barang. Demikian juga untuk FOH, maka unit ekuivalensinya adalah 40% dikalikan 200 sama dengan 80. Jadi 200 unit barang ini untuk komponen FOH, biaya overhead, itu hanya setara produk jadi sebanyak 80 unit. Paham sampai di sini? Kemudian kita bisa hitung total equivalent unit. Total equivalent unit untuk komponen DM-nya adalah 620. Total equivalent unit untuk komponen DL-nya adalah 540. Dan kemudian total equivalent unit untuk komponen FOH adalah 580 unit ekuivalen. Jadi 620, 540, dan 580 ini namanya adalah unit ekuivalen. Bukan jumlah unit fisik yang sesungguhnya, bukan. Ingat bahwasanya ini hipotetik, buatan ya, as if, pengandaian. Kalau yang real beneran jumlah fisiknya ya yang ini. Ini kalau di total 700 gitu. Ya, ini yang real. Tapi yang angka 620, 540, 580 ini tidak real, hipotetik. Kalau yang ini totalnya 700 unit. Tetapi kalau yang ini komponen DM-nya 620 unit ekuivalen, DL-nya 540 unit ekuivalen, dan FOH-nya 580 unit ekuivalen. Dan ingat, ini tidak boleh dijumlahkan ke samping. Artinya 620 tambah 540 tambah 580 di total semua, jadi totalnya itu total equivalent unit. Never ever, nggak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Ingat bahwasanya 620 ini DM, 540 ini DL, 580 ini FOH. Mosok DM tambah DL tambah FOH hasilnya apa gitu loh. Ngerti ya? Paham ya? Oke, jadi jangan sekali-kali ini dijumlahkan ke samping semuanya. Jadi totalnya adalah 1740. Jadi kalau ditanya berapa total equivalent unitnya, jangan pernah sekali-kali dijawab 1740 dengan menjumlahkan ketiga angka ini. Ini keliru, itu salah betul. Ya, salah, bener-bener salah bener gitu loh. Benar-benar salah. Apa tuh bahasa Indonesianya? Pokoknya fatal banget gitu ya. Salahnya itu fatal banget. Kalau ditanya berapakah total equivalent unitnya, ya harus dijawab satu-satu.
Untuk komponen biaya direct material adalah 620 unit ekuivalen. Untuk komponen biaya direct labor adalah 540 unit ekuivalen. Dan untuk komponen biaya FOH adalah 580 unit ekuivalen. Nah, itu yang dimaksud dengan total equivalent units. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya yang ketiga, kita akan menghitung total cost as input. Total cost as input. Nah, kalau ini cuma tinggal memindah saja dari keterangan biaya produksi yang ada di sini. Kita pindahkan ke sini. Jadi, cost of units in beginning inventory atau WIP beginning pada tanggal 1 Januari adalah yang ini tadi di cutting department ya, 1892 4796 DM DL FOH. Ya sudah, kita susun aja di sini. Sehingga total nilai WIP beginningnya adalah 3088. Nah, ini ya 3088. Ini total WIP beginning. Jadi kalau kita menyusun COG statement atau kita menyusun aliran biaya, maka WIP beginning total nilainya di departemen cutting adalah 3088. Ngerti itu ya? Oke. Berikutnya cost added during January. Yang mana? Lah yang ini tadi. Cost atau biaya yang ditambahkan di sepanjang bulan Januari. Ini DM, yang ini DL, yang ini FOH. 13608, 5.7904, sehingga total biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen cutting di sepanjang bulan Januari adalah $26.512. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan menghitung total cost as input in January. Ya tinggal kita jumlahin aja. WIP beginning ditambahkan dengan cost edit. Komponen DM-nya 15.500, komponen DL-nya 5.400, FOH-nya 8.700, sehingga total biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebagai input oleh departemen cutting di periode bulan Januari adalah totalnya $29.600. Ini cost as input. Paham sampai di sini? Oke, ini nggak ada masalah, ini gampang aja. Kemudian step yang keempat, langkah yang keempat, kita menghitung cost per equivalent unit. Kalau kita menggunakan weighted average method, dan ini si American Chair Company ini di sini yang sedang kita bahas ini dia menggunakan average method, maka weighted average method ya, maka penghitungan atau cara menghitung cost per equivalent unit adalah langsung saja all cost are used in the computation. Maksudnya adalah total cost as input ini, yang ini dibagi dengan total equivalent unit. Selesai, itu nanti akan menjadi cost per equivalent units. Pak, emangnya beda Pak nanti kalau dia nggak pakai weighted average melainkan pakai FIFO Pak? Apakah beda cara ngitungnya? Jawabannya adalah beda. Nah, untuk weighted average method maka yang dipakai sebagai pembilang, ya sebagai pembilang dalam pembagian dalam rangka menghitung cost per equivalent unit, yang dipakai adalah total cost as inputnya yang ini. Tapi begitu nanti pakai FIFO, first in first out method, maka kemudian yang dipakai bukan total cost as input, melainkan cost edit saja during the period. Hanya cost edit during the period saja, bukan total cost as input. Mengapa demikian? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa demikian? Ingat bahwa kalau using weighted average method, maka kemudian urutan atau sekuen pemrosesan barang itu tidak diperhatikan. Nggak ada urusan mana yang masuk belakangan, mana yang masuk duluan, nggak usah. Terus gimana? Biayanya dibagi rata. Kalau dibagi rata artinya adalah total biaya dibagi rata ke semua barang yang diolah, diproses di periode yang bersangkutan. Maka dari itu yang dipakai adalah total cost karena dibagi rata. Oke. Kalau FIFO nanti enggak, yang dipakai cost edit. Kenapa? Yo, total biayanya hanya total biaya yang benar-benar dialokasikan untuk fisik barang yang diolah di periode yang bersangkutan aja. Gitu. Kalau yang concernnya adalah hanya fisik barang yang diolah di periode yang bersangkutan, maka jangan pakai total cost, melainkan pakailah cost edit during the period.
Logiknya seperti itu, reasoningnya kayak gitu. Ngerti ya? Tapi itu FIFO, itu nanti ya, pembahasannya nanti. Jadi using weighted average method, maka dalam rangka menghitung cost per equivalent unit, maka yang akan kita gunakan sebagai pembilang adalah total cost yang ini ya, total cost. Sementara yang akan kita gunakan sebagai penyebutnya adalah total equivalent unit. Total equivalent unit diperoleh dari mana, Pak? Dari hitung-hitungan di step yang kedua ini ya, ini tadi. Oke, sehingga kita tahu cost per equivalent unit untuk komponen biaya berupa direct material adalah 25, yaitu 15.500 dibagi 620 ya, $25 per unit equivalent. Kemudian untuk komponen biaya DL adalah $10 per unit equivalent. Kemudian untuk komponen biaya factory overhead adalah $15 per unit equivalent. Nah, kalau di total untuk setiap unit ekuivalen yang berhasil diolah atau diproses oleh Departemen Cutting di bulan Januari, dia akan memiliki total biaya sebesar $50 untuk per setiap satu unit ekuivalen yang dihasilkan oleh Departemen Cutting sepanjang bulan Januari. Kalau ini dijumlahkan ke samping, ini menjadi 50, ini boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena satuannya sama-sama dolar. Ya, ini dolar, ini dolar, ini dolar. Dolar per unit equivalent. Ya, sama satuannya. Kalau yang ini satuannya sama, Pak, sama-sama unit kan tadi total equivalent unit. Iya, ini sama-sama unit. Tapi ini kan beda nih, DM, DL, FOH. Ya, dan ini berbicara tentang fisik barang. Yang mana percentage of completion-nya ini beda-beda. Kalau yang ini berbicara tentang monetary unit, satuan moneter. Jadi bisa dijumlahkan ke samping menjadi $50. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kita masuk ke step yang terakhir. Step yang kelima, cost as output. Ya, cost as output. Sekali lagi, kalau begitu ya yang dilihat hanya sisi output. Sisi output lagi-lagi hanya dua isinya ya, yaitu cost of units completed and transferred out dan cost of units in ending inventory. Secara fisik barang berarti unit yang ditransfer out dan units in ending inventory. Nah, kita berbicara cost as output, berarti cost yang terkandung di dalam unit yang ditransfer out dan cost of yang terkandung di dalam units in ending inventory. Itulah cost as output. Dirincikan pula per setiap komponen biaya, yaitu DM, DL, dan FOH. Nah, pertanyaannya, berapakah komponen biaya DM yang terkandung di dalam biaya yang ditransfer di dalam fisik barang yang ditransfer out? Komponen biaya produksinya berapa? Untuk komponen DM-nya, yaitu 12.500. Diperoleh dari mana? Nah, ini tadi cost per equivalent unitnya adalah 25 untuk komponen DM, dan kemudian yang ditransfer out jumlahnya adalah 500. Maka 500 dikalikan 25 sama dengan 12.500. Untuk komponen DL berarti 10 dikalikan dengan yang ditransfer out 500 sama dengan 5.000. Komponen FOH adalah 15. Cost per unit equivalent dikalikan unit equivalent yang ditransfer out untuk komponen FOH-nya 500 sama dengan 7.500. Oke, sehingga total biaya produksi atas barang yang ditransfer out dari departemen cutting ke departemen assembly, total nilai barang yang ditransfer out di sepanjang bulan Januari adalah 25.000. Nah, ini DM, DL, dan FOH-nya di total semua 25.000. Nah, inilah angka 25.000 inilah yang disebut sebagai transferred in cost di departemen assembly, bukan di departemen cutting. Ya, ini adalah 25.000 ini total nilai barang yang ditransfer out dari departemen cutting ke assembly. Sehingga kemudian bagi departemen assembly 25.000 ini nanti akan merupakan transferred in cost. Ya. Kemudian cost of units in ending inventory. Untuk komponen biaya DM berapa? Ya tinggal dikalikan saja 25 ini dikalikan dengan unit equivalent untuk ending inventory, komponen DM-nya 120. Hasilnya sama dengan 3.000.
Kemudian untuk komponen DL-nya adalah 10 dikalikan dengan 40 ini sama dengan 400. Kemudian untuk komponen FOH adalah 15 cost per equivalent unit dikalikan dengan unit equivalent FOH ending inventory 80 sama dengan 1200, sehingga total WIP ending. Nah, total WIP endingnya di departemen cutting per posisi tanggal 31 Januari WIP endingnya adalah 4.600, dijumlahkan ke sini semua. Paham ya? Kemudian total cost as output in Januari, direct materialnya 15.500, tinggal kita jumlahkan ke bawah, DL-nya 5.400, FOH-nya 8.700, sehingga total cost as output di departemen cutting untuk periode bulan Januari adalah 29.600. Jadi ini cost as output. Perhatikan ini cost as input. Ya, ini adalah cost as input. Dan apakah ini sama? Jawabannya adalah oh iya betul Pak, sama. Dan ini memang harus sama. Kalau total cost as input ini beda dengan total cost output ini beda, maka itu pasti dan dapat dipastikan salah. Ya, pasti dan dapat dipastikan salah. Tapi kalau total cost as input dengan total cost as output itu sama, dapat di kemungkinan untuk betul itu ya 99% gitu. Kalau tidak error dalam pas menghitung gitu. Ya. Tapi kalau ini kemudian beda nih, cost as input dengan cost as outputnya beda, itu sudah dapat dipastikan 100% salah. Ya. Dapat dipahami itu ya? Oke. Nah, ini COPR. Ya, COPR, cost of production report. Ya, COPR atau cost of production report. Kemudian Pak, itu kalau di bukunya Pak Carter kayaknya COPR-nya nggak demikian Pak, nggak kayak gini tadi Pak. Ditunjukin tadi kayaknya nggak begini COPR-nya. Iya, memang tidak begini. Di bukunya Pak Carter COPR-nya ini seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Loh Pak, kalau begitu bagaimana Pak? Kok beda ini Pak? Beda formatnya. Beda formatnya. Loh Pak, kalau beda formatnya berarti salah atau betul Pak itu Pak? Yang mana yang betul Pak? Jawabannya adalah semuanya betul. Enggak ada masalah gitu loh. Ingat bahwasanya ini kita berbicara tentang cost counting atau management counting. Sehingga kemudian COPR ini kan untuk internal user, bukan external user. Jadi nggak usah diatur standarnya, nggak perlu mau ngapain. Jadi formatnya beda nggak apa-apa dong Pak? Tidak ada masalah. Nggak apa-apa. Ya, ingat ya, kalau manajemen mau menghendaki, Pak saya mau pakai yang nyusun COPR-nya, mau pakai yang kayak Pak Carter yang seperti ini, monggo silakan, nggak ada masalah. Atau kalau manajemen yang lain bilang, Pak kalau saya lebih enak Pak pakai COPR-nya itu yang metode yang 5 langkah yang kayak begini aja Pak, kayaknya lebih make sense, lebih enak gitu diikuti, jadi nggak susah gitu Pak. Gimana Pak, boleh nggak kalau saya pakai yang ini? Boleh, silakan. Itu pilihan dan nggak ada standarnya, nggak ada standar yang harus pakai yang kayak begini atau pakai yang seperti ini, nggak ada standarnya. Jadi boleh bebas memilih mau pakai yang mana. Hanya saja kalau kita lihat substansinya ini sama gitu loh, baik yang ditulis oleh Pak Carter maupun yang barusan kita bahas, formatnya itu sebenarnya isinya sama, substansi isinya sama, nggak ada yang beda. Coba aja kita cek ini ya. Ini yang saya kotakin merah yang pertama, ini yang bagian atas ini di bukunya Pak Carter, COPR-nya ini namanya quantity schedule. Ini sama, ini merepresentasikan step yang pertama, physical flow. Sama. Tadi 700 input, 700 output, udah sama ini input dengan outputnya. See? Ngerti? Oke, jadi nggak ada masalah. Kemudian step yang kedua ketika kita menghitung equivalent unit, ini udah dihitung oleh Pak Carter, ditaruh di sini. 620, 540, 580 untuk DM, DL, FOH. Sama kan, nggak ada masalah. Ini step yang kedua ada di sini. Kemudian step yang ketiga yang mana Pak? Step yang ketiga adalah cost as input. Yang mana ini? Nah, ini cost as input. Judulnya kalau di Pak Carter cost charge to department. Artinya yang diserap gitu loh. Ya, yang diserap, yang dipakai sebagai input. Ini ada WIP beginning dan ada cost added during the period. Ya, nih, ini berarti step 3 ada. Kemudian step yang keempat Pak, yang mana Pak? Step yang keempat. Nah, ini step yang keempat. Ini adalah
step yang keempat. Wah, ini step yang keempat ya. Nah, ini adalah step yang keempat. Step yang keempat tadi berbicara tentang cost per equivalent unit. Ini cost per equivalent unit 25, 10, 15 DM, DL, FOH totalnya 50. Ya sama dengan yang ini kan tadi. Ya, totalnya 50, 25, 10, 15. Ini adalah step yang keempat. Cost per equivalent unit yang ini. Kemudian step yang kelima yang terakhir yang ini. Nih, step yang kelima yang terakhir, cost as output. Kalau Pak Carter bilang cost accounted for as follows, atau cost counted for. Nah, ini cost counted for ini adalah cost as output. Sementara cost charge to department ini adalah cost as input. Jadi ini step yang ketiga, yang ini step yang 5 di pembahasan kita tadi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi nggak ada masalah beda format, nggak ada masalah. Silakan mau pakai yang Carter seperti ini, ataukah mau pakai yang cara saya seperti ini. Kalau saya terus terang, saya lebih suka pakai cara yang ini. Kenapa? Karena tidak ada hafalan. Formatnya nggak rumit-rumit amat kayak Pak Carter kayak begini gitu loh. Pusing saya ngelihatnya. Ya, kalau yang ini jelas, step-stepnya jelas, enak, gampang diikuti, dan lebih mudah dipahami. Oke ya, tapi sekali lagi, format tidak menjadikan halangan. Mau pakai yang kayak gini, atau pakai yang kayak Pak Carter yang seperti ini, monggo silakan. Dua-duanya sama-sama benar, nggak ada masalah. Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jurnal. Nah, jurnal ini kita asumsikan setiap departemen akan melakukan pencatatan atau penjurnalan tentunya. Ya. Nah, jurnalnya adalah yang pertama, jurnal untuk membebankan biaya produksi di masing-masing departemen. Dalam hal ini adalah departemen cutting. Maka kita akan catat WIP atau work in process desk atau strip cutting department totalnya 26512. 26512 ini tentunya akumulasian dari biaya produksi, terdiri dari DM, DL, dan FOH. Ya sudah, berarti kreditnya adalah DM-nya, akunnya ingat tidak ada akun DM, akunnya adalah raw material. Raw materialnya dipakai berkurang sebagai DM 13608. Dari mana Pak angka 13608? Lah yang ini. Dari sini, cost added during Januari 13608. Loh Pak, kenapa Pak angka yang ditulis di sini raw material di kreditnya kok bukan 15500 cost as inputnya ini? Kenapa kok 13608 bukan 15500? Oke, jawabannya adalah jangan sampai berpikiran begitu loh ya. Kemudian yang ditulis di sini 15500. Wow, itu fatal salahnya. Kok bisa begitu Pak? Perhatikan. Ini angka 1892 WIP beginning ini, saya tanya, ini kapan biaya produksi untuk komponen DM? Angka 1892 ini kapan menambahkannya? Ditambahkannya kapan? Ya jelas sebelum Januari, wong ini di tanggal 1 Januari jadi saldo awal atau WIP beginning. Mosok ditambahkannya di bulan Januari? Ya nggak mungkin. Ditambahkannya 1892 ini pasti di sebelum bulan Januari. Nah, sementara jurnal yang akan kita catat di sini adalah jurnal untuk periode bulan Januari. Kalau begitu, ya jangan kemudian 1892 dimasukkan juga, ditambahkan dengan 13608 jadi 15500. Jangan, nggak boleh. Jadi yang akan kita catat untuk komponen biaya produksinya hanya yang ini. Untuk komponen DM, yaitu 13608. Yang real benar-benar ditambahkan di sepanjang bulan Januari. Jadi, 13608. Kemudian salary payable ini berarti direct labor. Direct labornya yang mana? Tentu saja yang ini. Jangan 5.400, tetapi yang 5.000 saja ini. Cost added during Januari untuk komponen biaya direct labor. Berikutnya untuk FOH. Misalkan ini di sini di si American Chair Company ini, misalkan dia menerapkan normal costing. Kalau normal costing berarti ini applied FOH. Applied FOH-nya adalah 7904. Yang mana? Oh, yang ini. 7904. Cost added during Januari. Pak, kalau perusahaannya ini, si American Chair Company ini, dia tidak menerapkan normal costing, tetapi dia menerapkan actual costing, maka kemudian akun FOH yang di sini, apakah FOH control, Pak? Jawabannya adalah bukan. Salah. Kalau dia pakai actual costing, maka di sini akunnya ini akan banyak.
Ya, akan banyak gimana Pak? Ya kalau depreciation ya berarti langsung ke accumulated depreciation. Kalau kemudian tuh sewa di sini ya berarti prepaid rent kan gitu. Ya, itu. Jadi ingat lagi ke yang kemarin pembahasan kita waktu kita membahas tentang job costing. Oke ya. Oke, jadi di sini adalah pembebanan biaya produksinya DM, DL, dan FOH dibebankan kemana? Dibebankan ke cutting department. Ke barangnya ya, barang yang diolah oleh cutting department. Barang yang diolah oleh cutting department pasti belum selesai, nah maka disebut sebagai work in process. Paham ya? Ini tentang pembebanan biaya produksi. Kemudian jurnal yang kedua adalah tentang transferred out atas barang yang selesai diolah atau diproses. Maka jurnalnya ya simple aja, yaitu WIP assembly department bertambah, WIP work in process cutting department berkurang. Berapakah WIP yang bertambah untuk assembly department dan berkurang untuk cutting department? Nilainya adalah 25.000. 25.000 dari mana Pak? Dari yang ini. Ini kan cost atas barang yang ditransferred out. Cost of units transferred out. Totalnya adalah 25.000. Jadi work in process di cutting department berkurang 25.000 dan work in process di assembly department di debit atau bertambah 25.000. Nah, ini menunjukkan transferred out yang menerima assembly department karena di debit, yang berkurang artinya yang menyerahkan adalah cutting department karena di kredit. Nilai serah terima barangnya adalah 25.000, yaitu total cost-nya DM, DL, dan FOH. Paham ya sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke. Nah, ini selesai. Kita sudah membahas COPR atau laporan biaya produksi dan jurnal di departemen cutting. Dan ingat, departemen cutting ini adalah departemen yang pertama. Loh Pak, kalau begitu belum selesai dong Pak. Pasti kan ada departemen yang kedua Pak, yaitu departemen assembly. Iya, belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, sekarang kita lihat di departemen yang kedua, yaitu departemen assembly. Datanya masih sama, kita pakai data yang ini, yang sudah kita baca dan pahami tadi di awal. Ya, jadi nggak perlu kita baca lagi. Ya, nggak perlu kita baca lagi. Sekarang kita lihat langsung ke COPR-nya. COPR, Cost of Production Report. Kita lihat ya, masih pakai metode yang sama. Cost flow assumption-nya yaitu pakai weighted average method. American Chair Company Cost of Production Report, tapi ini untuk sekarang ke departemen yang kedua, yaitu Assembly Department. Periodenya sama, periode pengukurannya sama, yaitu untuk bulan Januari. Step-stepnya, langkah-langkah penyusunan COPR-nya pun tidak berbeda, alias sama betul. Step-stepnya ada 5 step, ada 5 langkah. Langkah yang pertama, physical unit flow. Artinya kita mau menunjukkan secara fisik bahwasanya jumlah input sama dengan outputnya. Kalau kita lihat di sini, oh ini udah sama. Jumlah input isinya dari units in beginning inventory 180. Angka ini dari mana Pak? Ya tinggal kita ambil aja dari tadi yang di sini. Kan ada 180 nih. Ya, assembly department units in beginning inventory-nya 180. Kemudian dia ada receive atau menerima barang di sepanjang bulan Januari tentunya dari departemen cutting sebanyak 500 unit. Kalau begitu ini pasti sisi input nih. 180 ditambah 500 sama dengan 680. Kemudian unit yang ditransferred out SFG finished goods dari departemen assembly adalah 580. Sudah selesai. Kemudian units in ending inventory di assembly department adalah 100. Oh, kalau begitu kita tahu ini 580 dan 100 ini adalah merupakan sisi output ya. Jadi totalnya 680. Oh, ini pasti sama nih. Input sama dengan output. Oke. Jadi kalau kita gambarkan, lihat di COPR-nya adalah sisi inputnya unit in beginning inventory 180. Kemudian ingat bahwasanya ini departemen yang kedua, maka dia menerima atau unit received from cutting department during January 500, sehingga total inputnya adalah 680. Outputnya yang mana? Yaitu units completed and transferred out SFG during January ada 580 unit
dan kemudian units in ending inventory yang belum jadi, belum selesai, ini ada 100 unit, sehingga total outputnya 680. Dan kita lihat di sini bahwa total input sudah sama dengan total output, sehingga kemudian balance, equal. Nah, equity konsep terpenuhi di sini, ya, konsep equity terpenuhi, nggak ada masalah yang ini ya, secara fisik sudah sama. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita akan menghitung equivalent units. Dan lagi-lagi ingat, lihat sisi output saja. Sisi output isinya ada dua, yaitu units completed and transferred out, atau unit transferred out, dan units in ending inventory. Sama tadi ini di sini. Hanya saja ingat bahwasanya sekarang ini kita membahas departemen yang kedua. Kalau kita membahas departemen yang kedua, maka perhatikan di sini pasti ada transferred in cost, seperti yang sudah kita bahas di video materi part yang pertama tadi. Pasti ada akumulasian biaya produksi dari departemen sebelumnya, namanya transferred in cost atau cost from preceding department. Maka dari itu di sini ada transferred in cost di samping komponen biaya DM, DL, dan FOH. Oke. Physical unitnya untuk units completed and transferred out adalah 580 unit. Kemudian units in ending inventory-nya ada 100 unit barang. Yang diambil dari sini aja ya. Tinggal di copy paste ke sini. Oke. Paham? Nah, kemudian pastikan bahwasannya ada data dan informasi atas percentage of completion untuk masing-masing komponen biaya produksi yang ada di ending inventory. Nah, yang ini, angka-angka ini kita ambil tadi dari informasi paragraf kedua di datanya Pak Carter yang ini. Di paragraf kedua yang ini. Ya. Singkat kata, singkat cerita, kita tidak mungkin membaca lagi ini satu paragraf ini. Ini semuanya sudah saya tuliskan percentage of completion-nya di departemen assembly, bahwasanya units in ending inventory-nya terdiri dari, nah, komponen DM-nya sudah 100%. Oh, kok ini komponen DM-nya kok sudah 100%, Pak? Ya nggak apa-apa. Dia masih WIP. Kenapa? Karena DL dan FOH-nya ternyata belum mencapai 100%. Nah, kalau DL dan FOH serta DM-nya ini sudah sama semuanya 100%, ya ini artinya di atas ini masuk ke units completed and transferred out namanya. Dia harus berada di sini di atas. Maka dari itu yang di sini ini pasti nggak usah ditulis sebenarnya percentage of completion-nya. Untuk semua komponen biayanya pasti sudah 100% yang ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian kita akan hitung unit equivalency. Caranya gimana? Yuk, gampang, tinggal percentage of completion-nya saja dikalikan dengan physical unit. Maka untuk TIC, transferred in cost atau cost from preceding department, ya tinggal 100% dikalikan 580 sama dengan 580. Demikian juga dengan komponen DM sama 580, DL juga 580, FOH-nya juga 580 unit ekuivalen. Kemudian units in ending inventory. Untuk komponen DM-nya 100%, berarti dikalikan 100% dikali 100 sama dengan 100. Komponen DL-nya 70%, berarti 70 unit. Kemudian FOH-nya 70% juga, maka 70 unit. Nah, bagaimana dengan transferred in cost? Ya, bagaimana dengan transferred in cost? Jawabannya adalah berapa persen ini? Lu kan di sini nggak ada, Pak. Nggak ada keterangannya ini, Pak. TIC ini berapa persen, Pak? Percentage of completion-nya. Kan nggak ada keterangannya. Kok di sini 100, Pak? Oke. Nah, di sini nggak ada saya tulis di sini percentage of completion untuk TIC. Dan di paragraf kedua, di keterangannya Pak Carter di sini juga tidak ada ditulis berapakah percentage of completion untuk transferred in cost. Nggak ada ditulis juga di sini gitu loh. Terus gimana, Pak? Kok tiba-tiba Bapak menuliskan di sini 100% nih berarti? Ya, kenapa di sini 100% kan gitu? Kan ini 100 nih TIC-nya. Berarti kan 100%. Nah, pertanyaannya kenapa ini 100%, Pak?
Kenapa bukan 0% gitu, atau bukan di antara 0% sampai 100%, melainkan di sini kok 100% gitu loh. Alasannya apa, Pak? Jawabannya gampang, simple. Tinggal saya balik dengan pertanyaan, barang yang diolah oleh Departemen Cutting, kan ini berarti TIC kan merepresentasikan barang yang diolah oleh Departemen Cutting. Barang yang sudah diolah oleh Departemen Cutting kemudian masuk ke Departemen Assembly jadi TIC. Pertanyaan saya, komponen DM, DL, dan FOH nya sudah mencapai 100% atau belum? Oh ya sudah, Pak, pasti sudah 100%. Kenapa? Karena kalau dia komponen DM, DL, dan FOH nya itu belum mencapai 100%, maka dia tidak akan pernah ditransfer out oleh Departemen Cutting ke Departemen Assembly. Oke, ya sudah, itu jawabannya. Ngerti ya? Jadi karena di sini TIC ini ngendon walaupun dia ending inventory jadi komponen WIP di Departemen Assembly, tapi khusus untuk TIC-nya dia pasti sudah 100%, sudah lengkap ditambahkan. Ya, dan ini sudah logic, make sense. Jadi nggak perlu ditulis keterangannya bahwasanya untuk komponen TIC-nya 100% gitu, nggak usah ditulis. Itu udah pasti komponen TIC-nya yang terkandung di ending inventory pasti sudah 100%. Kalau belum 100% nggak mungkin dia berada di Departemen Assembly. Pasti dia masih berada di Departemen Cutting. Ngerti ya, paham ya sampai sini ya? Maka ini 100% dikalikan 100, TIC-nya sama dengan 100. Oke? Nah, kemudian kita jumlahkan ke bawah menjadi total equivalent unit. Untuk komponen TIC-nya 680, DM-nya juga sama 680, DL-nya 650, FOH-nya 650. Step yang kedua sudah. Sekali lagi jangan dijumlahkan ke samping sini ya. Jangan semuanya dijumlahkan ke samping menjadi 2660 ditulis di sini. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian masuk ke step yang ketiga, cost as input. Oh, cost as input ya lagi-lagi kita cuma memindahkan keterangan aja yang di sini. Ini adalah WIP beginning, kemudian ini adalah cost added during January. Tinggal memindahkan saja, kemudian dijumlahkan ke bawah menjadi total cost as input. Oke. Jadi nggak ada yang sulit yang ini ya. Cost as inputnya adalah cost of units in beginning inventory. WIP beginningnya TIC-nya 8320 sudah given diketahui di kasus. Kemudian DM-nya 830, DL 475, FOH-nya 518 sehingga total cost atau total WIP beginning yang ada di saldo awal WIP yang ada di Departemen Assembly totalnya adalah 10.143. Kemudian cost added during January ada 25.000 TIC-nya. 25.000 dari mana, Pak? Yang tadi loh. 25.000 itu yang di sini. Ini kan cost of units completed and transferred out from Cutting Department to Assembly Department-nya adalah sepanjang bulan Januari 25.000. Maka ini akan diterima atau di-receive menjadi transferred in cost di Departemen Assembly. Yaitu sebesar berapa? Sebesar 25.000 total cost-nya. Ditambah dengan cost added DM. Nah, cost added DM sebesar 7296 ini yang menambahkan siapa? Yang menambahkan adalah Assembly Department ini. Ini bukan Cutting Department. Dan DL ditambahkan Assembly 9210, FOH yang ditambahkan oleh Assembly Department 11052 sepanjang bulan Januari. Sehingga total cost yang ditambahkan di sepanjang bulan Januari oleh Departemen Assembly adalah 52558. Sehingga kita jumlahkan ke bawah menjadi total cost as input. Total cost as input di Departemen Assembly adalah $62.701. 62701. Oke, paham ya? Oke, kemudian step yang keempat kita hitung cost per equivalent unit. Lagi bahwa karena kita menggunakan weighted average method, maka langsung aja cost per equivalent unitnya dihitung dengan membagi total cost as input, angka-angka ini dibagi dengan total equivalent unit dari step yang kedua yang ini. Oke, singkatnya kita ketemu cost per equivalent unit untuk komponen biaya TIC $49 per unit equivalent,
Untuk komponen BADM 11,95 unit ekuivalen dolar per unit ekuivalen. Kemudian komponen DL adalah 14,9 dolar per unit ekuivalen, dan untuk komponen FOH 17,8 dolar per unit ekuivalen. Sehingga total cost per ekuivalen unitnya adalah 93,65. Artinya apa? Artinya adalah produk yang diolah oleh Departemen Assembly sudah mencakup semua, baik yang selesai maupun yang belum selesai, itu cost per unitnya adalah 93,65 dolar. Oke, berikutnya step yang terakhir, kita akan menyajikan cost as output. Cost as output berarti cost atas units completed and transferred out dan cost atas units in ending inventory. Cost of units completed and transferred out adalah untuk komponen TIC ya tinggal kita kalikan 49 dikalikan dengan unit ekuivalen atas unit yang ditransferred out. Untuk TIC 580, hasilnya adalah 28420. Demikian juga untuk DM 11,95 kita kalikan dengan unit ekuivalen DM yang ditransferred out 580 sama dengan 6931. Demikian juga untuk DL 14,9 dikalikan 580 sama dengan 8642, dan FOH pun juga sama 17,8 dikalikan 580 sama dengan 10324. Maka total cost atas barang yang ditransferred out SFG adalah 54317. Jadi ini nanti periode bulan Januari ini total biaya, total cost of product atas barang yang selesai diolah oleh Assembly Department atau produk yang dihasilkan oleh American Chair Company di sepanjang bulan Januari, nilai totalnya adalah, total biayanya adalah bernilai 54.317 dolar. Nah, kalau ditanya cost per unit atau unit cost atas produk yang dibuat atau dihasilkan oleh American Chair Company, cost per unitnya untuk bulan Januari berapakah cost per unitnya? Ya gampang, tinggal 54317 total biaya produksinya dibagi dengan units completed and transferred out 580. Itu nanti ketemu cost per unit ya, ketemu cost per unit. Loh Pak, ini kan ada untuk American Chair Company kan berarti ada departemen cutting dan departemen assembly, sementara ini departemen assembly Pak. Nah, terus apakah tidak dijumlahkan dengan total cost yang tadi loh Pak? Yang di sini ya, yang di sini yang 25.000 yang di departemen cutting Pak, apakah tidak dijumlahkan dulu Pak sebelum dibagi dengan total unit barang yang dihasilkan oleh American Chair Company? Jawabannya adalah oh tidak. Enggak demikian dong. Nah, itu malah salah itu. Ingat ya, ingat sekuennya tadi yang di sini. Bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh departemen sebelumnya itu semuanya sudah terangkum dalam TIC ya. Jadi ketika di departemen yang terakhir ini semuanya yang ditransfer out itu sudah terakumulasi juga transfer in cost-nya atau cost from preceding department. Jadi kemudian angka yang ini tadi 54317 ini sudah akumulasian semua biaya dari departemen-departemen sebelumnya. Kalau di American Chair Company ya 54317 ini sudah ada sebagian memuat akumulasian dari total biaya produksi yang ditambahkan oleh cutting department. Jadi jangan ditambahkan lagi. Kalau ditambahkan lagi nanti jadi double counting namanya, double hitung. Nah, perhitungan ganda itu malah salah gitu loh. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian cost of unit in ending inventory untuk komponen TIC-nya ya gampang, tinggal 49 dikalikan dengan equivalent unit TIC ending inventory 100 sama dengan 4.900. Komponen DM-nya 11,95 dikalikan dengan 100 juga sama dengan 1195. Kemudian komponen DL-nya adalah 14,9, ini 14,9 dikalikan dengan 70 sama dengan 1043. Komponen FOH-nya 17,8 dikalikan dengan FOH yang ini 70 unit ekuivalen sama dengan 1246. Sehingga di total ke samping
jumlahnya adalah 8384. Nah, 8384 ini adalah nilai WIP ending di Departemen Assembly. Artinya WIP ending untuk tanggal 31 Januari di Assembly Department, total nilainya adalah 8384. Dan kemudian kita jumlahkan ke bawah hasilnya ini. Kemudian di pojok kanan bawah ini total cost as output in January di Departemen Assembly adalah 62701. Ini total cost as output ternyata sama sudah dengan total cost as input. Berarti tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Udah sama, udah balance. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Oke. Kemudian berikutnya tentang jurnal. Jurnal di Departemen Assembly juga sama dengan di Departemen Cutting. Ada 2 jurnal aja. Yaitu yang pertama adalah jurnal dalam rangka pembebanan biaya produksi. Ya, berarti di debit ke WIP, tapi WIP untuk Assembly Department. Yang mana itu, Pak? Ya, berarti DM, DL, dan FOH. Ya, DM yang dijumlahkan, yang ditambahkan, yang akan kita catat, yang akan kita jurnal, yang mana, Pak? 7296. Yang ini 7296. Oke. Kemudian DL-nya adalah 9210. Ini 9210. Kemudian FOH-nya 11052. 11052 yang ini. Artinya hanya cost added during January. Sehingga dijumlahkan totalnya adalah WIP untuk Assembly Department di debit 27558. Kemudian ini DM di kredit raw material, berarti ini DL di kredit salary payable dengan asumsi ini belum dibayar. Kalau sudah dibayar ya berarti cash kan gitu. Kemudian dengan asumsi dia menerapkan ya normal costing, berarti di sini applied FOH-nya 11052. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kemudian Pak, lo ini kan cost added during January kan ada satu lagi ini Pak, TIC 25.000. Kok ini nggak ditulis Pak di sini Pak? Kok ini tidak ditulis? Nggak ada ini Pak TIC gitu loh. Nggak ada di sini TIC Pak. Ya memang tidak ada dan harus tidak boleh kemudian di sini ada akun namanya TIC tambah lagi gitu. Nggak boleh itu. Loh Pak, kalau begitu yang angka 25.000 ini yang TIC ini nggak dicatat dong Pak, nggak di jurnal dong Pak. Salah, kata siapa ini nggak di jurnal? Loh ini sudah di jurnal ini. Masa sih Pak? Iya, ini sudah di jurnal. Siapa yang menjurnal? Yang menjurnal adalah tadi oleh Departemen Cutting. Nah ini jurnalnya ini kan tadi kan yang menyerahkan adalah Departemen Cutting, maka WIP Departemen Cutting berkurang 25.000. Kemudian WIP Assembly Department bertambah 25.000. Ini udah dicatat, siapa yang mencatat? Cutting Department. Jadi ngapain dicatat lagi ini oleh Departemen Assembly? Nanti jadi double catat nanti. Malah salah. Paham ya? Jadi yang ini udah dicatat ini. Jangan dikira ini kemudian nggak dicatat, nggak di jurnal. Sudah, ini udah di jurnal. Paham ya? Jadi ini semua di jurnal nih. Nah, itu pembebanan biaya produksi oleh Assembly Department. Kemudian yang kedua adalah jurnal dalam rangka untuk mencatat barang yang ditransfer out. Transfer out kemana? Karena ini Assembly Department, ini departemen yang terakhir, maka pasti di transfer out as finished goods. Maka finished goods-nya akan didebit bertambah sebesar 54317, yaitu yang ini. Cost of units completed and transferred out SFG totalnya adalah 54317. Dan WIP untuk Assembly Department berkurang sebesar di kredit sebesar 54317. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Nah, ini udah selesai nih jurnal yang dicatat oleh Departemen Assembly di sepanjang bulan Januari. Ngerti ya sampai di sini ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang terakhir, Pak, ini kan cara Bapak. Nah, bagaimana kalau Pak Carter? Sama aja. Pak Carter membuat cost of production report untuk American Chair Company di departemen yang kedua ya, dan terakhir yaitu Assembly Department ya sama aja. Ada quantity schedule. Ini jumlahnya input 680 dan output 680 udah sama. Ini adalah step yang pertama tadi, physical flow. Kemudian step yang kedua ngitung equivalent unit, udah dihitung nih. Sama kan? 680, 680, 650, 650. Coba kita cek kalau tidak percaya. Ya, ini sama nih kan? 680, 680, 650, 650.
Berarti ini sudah nih step yang kedua, equivalent unit. Kemudian step yang ketiga, cost as input. Sama udah nih, cost as input totalnya 62701, ya sama 62701 cost as input. Kemudian step yang keempat, menghitung cost per equivalent unit. Totalnya ini 93,65, harus sama dengan step yang keempat. 93,65 ini sama ya, jadi nggak ada masalah. Terus yang terakhir, step yang kelima, cost accounted for as follows. Kalau Pak Carter, kalau di saya tadi cost as output, ya sama 62701. Nah ini ya, cost as output step yang kelima. Jadi nggak ada masalah mau pakai cara saya ataukah mau menggunakan formatnya Pak Carter yang seperti ini, nggak ada masalah. Monggo silakan, tidak ada standar baku yang mengatur oh harus pakai kayak begini formatnya, atau mau pakai kayak begini formatnya, atau mau pakai format yang lain lagi, nggak ada masalah, silakan aja, asalkan secara sempurna dan lengkap menggambarkan 5 step ini tadi, atau menggambarkan konsepsi equity konsep untuk fisik barang dan cost atau nilai barang. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kalau begitu sampai di sini kita sudah membahas semuanya terkait dengan COPR atau laporan biaya produksi. Baik departemen 1 maupun departemen 2, ingat bahwa kita masih hanya menggunakan weighted average method saja. Untuk FIFO method kita lanjutkan di video materi berikutnya. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.